Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 182 HMPH. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menyanjung. Keberanian Kianda hancur, David sama sekali tidak menyukainya. Tapi Kian Dayong sangat tidak mau, jadi dia berbalik dan memikirkan cara lain. Teman sekelas lama, apakah kamu ingin tahu keberadaan Ban Hua? Kian Dayong tiba-tiba bertanya pada David Dao. Oh, apakah kamu tahu di mana dia? David terkejut, dan buru-buru bertanya pada Kian Dayong seperti ini. Hei, itu benar. Kian Dayong mengangguk dan berkata kepada David, kamu pasti tidak pernah membayangkan apa yang dia lakukan sekarang. Bisakah kamu memberitahuku? David buru-buru bertanya pada Kian Dayong seperti ini. Selain itu, David selalu merasa bersalah terhadap Ban Hua di dalam hatinya, dan selalu merasa bahwa dia telah menyebabkan dia bermasalah, yang menyebabkan dia pindah ke sekolah lain dan pergi. Jika ada kesempatan, David pasti menginginkannya. Untuk bertemu Ban Hua, lagi pula, dia memiliki waktu yang singkat tapi indah dengan cinta pertamanya. Mengapa? Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Kian Dayong merasa puas melihat David seperti ini. Iya. Jika kamu benar-benar punya berita tentang dia, tolong beritahu aku. Kata David kepada Kian Dayong. Aku akan, terima kasih. Hahaha, kalau begitu tolong mohon padaku. Kian Dayong tertawa penuh kemenangan, kalau begitu tolong mohon padaku baik-baik, mungkin aku akan memberitahumu ketika suasana hatiku sedang baik keberadaannya. Kamu. David sangat marah sehingga dia ingin meninju wajah Kian Dayong, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Amanda Fei Sui berjalan ke sisi ini, jadi dia hanya berkata, oke. Karena jika kamu menolak untuk katakan padaku, lupakan saja. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Tunggu. Kian Dayong tidak berniat melepaskannya, dia berhenti di depan David. Aku berkata, David, mengapa kamu masih memiliki temperamen yang buruk? Lihat aku jauh lebih baik darimu kapan saja. Jika Anda tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel, dan tidak tahu bagaimana menyanjung, sulit bergaul dalam masyarakat. Hehe, kamu benar. Tapi tidak mungkin, alam sulit diubah. David tidak marah, tapi berkata sambil tersenyum. Aku menemukan bahwa kamu semakin buruk. Kamu pantas mendapatkannya. Aku pikir kamu masih bujangan. Lihatlah wanita yang aku cari, apakah dia cantik? Apakah kamu iri? Dia tidak lebih buruk dari bunga kelas. Biarkan saya katakan, dia masih seorang seniman. Murid sekolah. Yang paling dikhawatirkan Kian Dayong sebenarnya adalah bahwa David merampok bunga kelas yang dia sukai saat itu, jadi sekarang dia mengambil kesempatan untuk menunjukkannya. Pergi kepadanya. Si cantik berwajah merah jelas tahu apa yang dimaksud Kian Dayong, jadi dia bekerja sama dengannya dan jatuh ke pelukannya, memukuli dadanya. Oh, Kakak Kyong, kamu sangat jahat, jangan memprovokasi teman lamamu seperti ini. Aku tidak merangsang apa yang dia katakan, dia tidak akan pernah bisa mengenali kenyataan dengan jelas. Kian Dayong mengatakan ini, lalu menatap David dan berkata, dengan tulus, aku berkata David, kamu juga belajar untuk tunduk pada kenyataan, jika tidak, bagaimana apakah kamu membandingkan saya? Pada saat ini, sosok yang sangat mengharukan berjalan ke sisi David dan meraih lengannya. Sayang, dengan siapa kamu mengobrol? Suara itu jelas dan manis, sangat bagus,
dan pemilik suaranya bahkan lebih memesona daripada sekuntum bunga, dengan keindahan yang memukau. Itu adalah Amanda Fei Sui. Ternyata ketika Amanda Fei Sui datang, dia melihat Qian Dayong mencibir pada David dan mencoba untuk mempermalukannya, jadi dia hanya datang dan mementaskan. Ketika dia melihat Amanda Fei ketika Sui muncul, Qian Dayong merasakan darahnya mendidih, mengalir deras ke dahinya. Wanita ini sangat cantik, dia sangat memukau. Amanda Fei Sui tidak hanya cantik, tetapi juga memancarkan temperamen yang elegan dan murah hati, serta sosok yang sempurna dan menawan. Serius, kecantikan setingkat Amanda Fei Sui, bahkan dalam kontes kecantikan internasional besar, diharapkan memenangkan kejuaraan. Keindahan tertinggi. Eksistensi seperti dewi. Jika Qian Dayong tahu bahwa Amanda Fei Sui masih memiliki gelar kecantikan nomor 1 di dunia bisnis Jiangbei, dia akan menjadi gila. Dan keindahan sekolah seni dengan wajah selebritas internet di pelukan Qian Dayong. Meskipun dia terlihat bagus, ketika Amanda Fei Sui muncul di depannya, itu seperti kunang-kunang dibandingkan dengan matahari, seekor ayam rumput dibandingkan dengan burung phoenix, DLL. Tapi biarkan Qian, apa yang membuat Dayong sangat bingung adalah mengapa Amanda Fei Sui mengambil inisiatif untuk memegang lengan David, dan keduanya tampak sangat dekat. Apakah saya salah membacanya? Pada saat ini, Qian Dayong merasa seolah-olah pikirannya telah meledak, dan dia jatuh ke dalam kebingungan. Qian Dayong tidak percaya bahwa Amanda Fei Sui, yang seperti seorang dewi, akan berpegangan tangan dengan David dengan sangat intim, berdiri di sampingnya sebelumnya. Oh, dia teman sekolahku, dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, tapi dia masih tidak bisa mengubah omong kosongnya. David tersenyum dan mengatakan ini dengan sengaja. Oh, jadi itu teman sekelas lama yang mengenang masa lalu. Amanda Fei Sui tersenyum, lalu dia meremas lengan David, dan berkata dengan genit, "Oh, bagaimana kamu bisa memanggil teman lamamu anjing? Itu sangat tidak pantas. Bersikaplah sopan." "Oh, kamu benar." David mengangguk, dan kemudian berkata kepada Qian Dayong, "Teman sekelas lama, maafkan aku, jangan mengambil apa yang baru saja kamu katakan di hatimu. Aku baik-baik saja." Qian Dayong awalnya ingin meledak, tetapi di depan Amanda Fei Sui, pria ini tiba-tiba menekannya dengan paksa. "Baguslah kau baik-baik saja." Melihat tatapan tercekik Qian Dayong, David merasa lega untuk sementara waktu. Jadi dia dengan sengaja mengencangkan lengan Amanda Fei Sui, "Aku lupa memberitahumu, ini wanitaku." Mendengar apa yang dikatakan David, Amanda Fei Sui langsung tersipu dan merasa sangat malu. Lagi pula, Amanda Fei Sui tahu bahwa pacar David adalah Ding Wei, dan dia telah bertemu Ding Wei sebelum dia bertemu dengannya, dan diam-diam bertarung satu sama lain, tapi Amanda Fei Sui selalu merasa bahwa saya adalah identitas pihak ketiga. Tapi sekarang Amanda Fei Sui mendengar bahwa David secara pribadi mengatakan bahwa dia adalah wanitanya, dan ada perasaan senang dan gembira setelah semua kesulitan. Penampilan Amanda Fei Sui yang sangat pemalu menjadi semakin menawan. Mata Qian Dayong begitu lurus hingga dia hampir meneteskan air liur. Dan Amanda Fei Sui tidak ingin memperhatikan Qian Dayong yang terlihat seperti babi, jadi dia menghentikan David. "Lengan, sayang, besok kita harus pergi ke klub Shengshi Haoting untuk pesta makan malam, jadi kita harus bersiap-siap. Aku akan membawamu ke suatu tempat, ayo pergi." Amanda Fei Sui memegang lengannya sambil berbicara. Lengan David masih tersenyum, melambai pada Qian Dayong,
ayo pergi dulu. Tunggu. Melihat mereka berdua hendak pergi, Qian Dayong kembali sadar, dan dia tidak sabar, karena dia tidak mencapai tujuan untuk mempermalukan David sama sekali, tetapi wajahnya ditampar olehnya. Bagaimana bisa Qian Dayong menelan bau mulut ini? Terlebih lagi, Amanda Fei Shui yang seperti Dewi ternyata adalah wanita David, yang membuat Qian Dayong semakin cemburu, dan mentalitasnya hampir runtuh. Jadi, bagaimanapun juga, Qian Dayong ingin membuat David kesulitan. Teman sekelas lama, apakah ada yang lain? David tahu bahwa Qian Dayong sangat tidak mau, jadi dia berhenti dan bertanya padanya. Tapi Qian Dayong mengabaikan David, dan bertanya pada Amanda Fei Shui, "Cantik, apakah kamu ingin tahu tentang masa lalu David?" "Oh, apakah ada yang perlu disebutkan tentang masa lalunya?" Amanda Fei Shui mendengar ini. "Hei, David bukan orang yang jujur. Kupikir saat SMA, dia jatuh cinta dengan Ban Hua." Qian Dayong segera mengatakan ini, dia merasa bahwa ini akan memberi kesan buruk pada Amanda Fei Shui tentang David. "Oh, dia sangat baik. Dia bahkan merawat Ban Hua." Amanda Fei Shui bertanya pada Qian Dayong dengan penuh minat. Mereka melanggar peraturan sekolah dan dihukum." Qian Dayong tertegun, dan terus berkata, "Dampak kejadian ini dulu sangat buruk. Benarkah? Itu juga mempengaruhimu, kan?" Amanda Fei Shui bertanya pada Qian seperti ini kata berani. "Tentu saja. Karena kejadian ini, akulah yang melaporkannya. Aku benar-benar tidak tahan dengan mereka seperti ini," kata Qian Dayong dengan kebenaran. "Hehe. Benar-benar salah jatuh cinta terlalu dini, tapi kamu melaporkan mereka karena cemburu. Terus terang, kamu hanya cemburu padanya." Amanda Fei Shui juga wanita yang cerdas. Jadi dia langsung menebaknya mentalitas Qian Dayong, jadi dia memukulnya begitu saja. Setiap orang cenderung melakukan kesalahan ketika mereka masih muda, tetapi membalas dendam karena cemburu adalah perilaku yang paling menjijikkan bagi saya. Qian Dayong tertegun, dia tidak menyangka Amanda Fei Shui akan bereaksi seperti ini. Amanda Fei Shui berkata kepada David lagi, "David, teman lamamu bukanlah karakter yang baik. Jangan bergaul dengannya di masa depan." Setelah mengatakan ini, Amanda Fei Shui mengabaikan Qian Dayong dan memeluk David. Lengan David berbalik dan pergi. Qian Dayong membeku di tempat dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia mencoba yang terbaik untuk mempermalukan David, tetapi dia mendapatkan hasil seperti itu. "Sayang, ada apa denganmu?" Gadis sekolah seni berwajah selebritas internet di pelukan Qian Dayong bertanya padanya, khawatir, ketika dia melihatnya seperti ini. Pada saat ini, Qian Dayong akhirnya sadar kembali, dan mendorong gadis sekolah seni berwajah merah itu keluar. "Jangan ganggu aku, tenanglah." Sejujurnya, suasana hati Qian Dayong saat ini benar-benar mengerikan, sangat memalukan. Awalnya, dia ingin sangat mempermalukan David. Akibatnya, ketika Amanda Fei Shui muncul, dia hanya tersenyum ringan, mengucapkan beberapa patah kata dengan santai, dan menghancurkan usahanya menjadi sia-sia, dan apa yang dikatakan Amanda Fei Shui kemudian bahkan lebih kejam. Menampar wajahnya. Tapi Qian Dayong tidak marah pada Amanda Fei Shui, tapi lebih membenci David. Selain itu, Qian Dayong tiba-tiba merasa bahwa yang disebut pacarnya, dibandingkan dengan Amanda Fei Shui, hanyalah. Pada saat ini, rasa frustrasi yang tak tertahankan melonjak ke dalam hati Qian Dayong. Apa jenis kebajikan dan kemampuan David kritikus yang malang ini?
Tidak apa-apa Banhua menyukainya, tapi sekarang Amanda Fei Sui, yang seperti Dewi berkualitas tinggi, sebenarnya adalah wanitanya. Sayangku, jangan seperti ini. Gadis sekolah seni berwajah merah itu bersandar ke pelukan Qian Dayong lagi, mengganggunya dan berkata dengan genit, jika suasana hatimu sedang buruk, dia akan menemanimu dengan baik. Keluar. Melihat wajah selebritas internet itu, Qian Dayong merasa bahwa dia jauh lebih rendah dari Amanda Fei Sui, jadi dia kehilangan kendali atas emosinya dan mendorongnya dengan penuh semangat. Didorong oleh Qian Dayong seperti ini, gadis sekolah seni berwajah bersih itu jatuh ke lantai. Namun, tindakan Qian Dayong juga benar-benar membuatnya marah. Jadi gadis sekolah seni berwajah merah itu bangkit, mengangkat tangannya dan, retak, dan menampar wajah Qian Dayong dengan pengikis telinga. Qian Dayong, kamu pikir kamu bajingan macam apa? Beraninya kamu membenci wanita tuaku seperti ini? Kamu hanya seorang pria penembak cepat yang menggerogoti orang tua itu. Jika kamu tidak punya sedikit uang, wanita tua saya bahkan tidak akan memperhatikan Anda. Sial. Setelah memarahi dengan kata-kata ini, gadis sekolah seni berwajah selebritas internet mengangkat kakinya dan menendang Qian Dayong lagi, mengenai posisi vitalnya. Wow! Qian Dayong menjerit kesakitan, lalu kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Melihat ini, gadis sekolah seni berwajah merah itu merasa ada yang tidak beres, jadi dia cepat-cepat berbalik dan pergi. Bab 183. Tentu saja, David dan Amanda Fei Sui tidak melihat lelucon yang dibuat oleh Qian Dayong dan gadis-gadis dari sekolah seni berwajah merah. Mereka telah melewati lapangan Jiangbei. Namun, saat berjalan, David tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, seolah-olah seseorang diam-diam mengawasinya dan Amanda Fei Sui. Perasaan ini membuat David waspada, jadi dia menoleh dan melihat. David, ada apa denganmu? Amanda Fei Sui melihat bahwa David bertingkah aneh, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Oh, tidak apa-apa. Jawab David seperti ini. Karena ketika David menoleh ke belakang, karena terlalu banyak orang di lapangan Jiangbei, dia tidak bisa melihat apapun untuk sementara waktu. Selain itu, perasaan dimata-matai secara diam-diam sebelum dengan cepat menghilang. Jika tidak apa-apa, mari kita bicara tentang bisnis. Amanda Fei Sui memegang lengan David, wajahnya yang sangat halus dan cantik, ada sentuhan merah cerah. David, aku baru saja membantumu. Saat kita mengadakan pesta besok malam, kau juga harus menghiburku. Hehe, Fei Sui, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Kata David padanya sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan David, mata Amanda Fei Sui berbinar, dan dia berkata dengan senyum menawan, kamu sangat percaya diri, jadi aku bisa yakin. Aku akan membantumu membentuk cita baru. Apa yang akan kamu lakukan? David bertanya pada Amanda Fei Sui dengan rasa ingin tahu. Saya berbicara tentang David, bagaimanapun, Anda juga berasal dari latar belakang desain periklanan, dan Anda biasanya memiliki keterampilan bisnis yang baik, dan Anda juga online dalam estetika, tetapi Anda biasanya tidak terlalu memperhatikan citra pribadi Anda. Amanda Fei Sui berkata kepada David. Aku seorang desainer periklanan, bukan model. Selama aku melakukan pekerjaanku dengan baik, tidak perlu terlalu peduli dengan citra pribadiku, kan? David tidak bisa menahan gumaman seperti ini. Ini adalah kesalahpahamanmu. Amanda Fei Sui tidak setuju dengan sudut pandang David, tetapi berkata kepadanya, orang yang disebut tergantung pada pakaian,
dan seekor kuda tergantung pada pelana emas. Selain melihat penampilan, masyarakat ini tahu bagaimana mengemas menjadi diri sendiri juga merupakan hal yang sangat penting. Misalnya, banyak orang kaya suka memakai merek terkenal, tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil terkenal, dan membeli berbagai barang mewah. Selain menikmati hidup, ada alasan lain yang sangat penting, yaitu membiarkan orang luar mengetahui selera dan latar belakang kekayaan mereka, dan kemudian perhatikan mereka. Ketika Anda pergi untuk mendiskusikan bisnis dengan orang lain, lebih mudah untuk berhasil. Inilah faktanya. Sebuah Rolls-Royce seharga puluhan juta digunakan untuk membicarakan bisnis atau kerja sama dengan orang lain. Tentu saja, di mata orang lain akan ada dua perasaan yang sama sekali berbeda. Dan orang yang mengendarai Rolls-Royce secara alami dibandingkan dengan mereka yang mengemudikan Haval F7. Orang-orang sering lebih mungkin untuk mendapatkan kesuksesan dan rasa hormat dari orang lain, karena ini adalah simbol menunjukkan kekuatan keras mereka sendiri. Berbicara tentang ini, Amanda Feisue menambahkan, dan sejauh yang saya tahu, iklan kelas dunia desainer, hampir setiap seseorang sangat memperhatikan citra pribadinya, bagaimanapun, ini adalah masyarakat yang menilai orang. Citra pribadi yang baik juga merupakan modal yang sangat baik. Tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda, tetapi juga membuat orang lain melihat kamu dengan kekaguman. Oke. Apa yang kamu katakan cukup masuk akal. David tertegun untuk beberapa saat, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Amanda Feisue memang sangat masuk akal. Itulah alasannya. Amanda Feisue melirik David, kondisi eksternalmu sebenarnya tidak buruk, tetapi kamu tidak terlalu memperhatikan citra pribadimu. Aku selalu merasa bahwa kamu benar-benar tertarik dengan mantan pacarmu. Saya tertunda. Mendengar apa yang dikatakan Amanda Feisue, wajah tua David menjadi panas. Faktanya, apa yang dikatakan Amanda Feisue benar. Selama tahun-tahun ketika David dan Alicia berkencan, dia masih memperhatikan citranya pada awalnya. Tetapi setelah dia keluar untuk bekerja, sebagian besar gajinya diberikan kepada Alicia, yang membuatnya menjalani kehidupan yang agak ketat, jadi dia tidak punya banyak uang lagi untuk membeli pakaian, apalagi memperhatikan citra pribadinya. Jadi apa yang dikatakan Amanda Feisue benar, David memang banyak tertunda oleh Alicia, mantan pacarnya. David, apa aku bicara terlalu keras padamu? Melihat ekspresi malu David, Amanda Feisue panik dan bertanya dengan hati-hati. Karena Amanda Feisue merasa bahwa dia mungkin melukai harga dirinya dengan tiba-tiba menyebut mantan pacar David. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. David melambaikan tangannya, dan berkata kepada Amanda Feisue, sebenarnya, apa yang kamu katakan itu benar. Aku benar-benar tidak memperhatikan citra pribadiku sebelumnya, dan aku selalu merasa itu tidak masalah. Sekarang, mendengar apa yang kamu katakan, itu memang benar. Anggap itu pukulan bagiku. Hehe, jika kamu berpikir seperti ini, itu berarti kamu sudah sangat dewasa. Amanda Feisue menghela nafas lega, dan kemudian meraih lengan David. Ayo pergi. Kita pergi kemana kamu pergi? David buru-buru bertanya pada Amanda Feisue. Pergi berbelanja pakaian dulu. Amanda Feisue menjawab dengan sederhana. Hanya itu? David terkejut. Membentuk citra dan temperamen pribadi seseorang, tentu saja, dimulai dengan pakaian. Kata Amanda Feisue, dia memasuki gedung, The Prodigy of the Times, dengan David di lengannya, dan naik lift ke atas untuk naik ke atas.
Ini sudah kedua kalinya David datang ke The Proud of the Times. Hanya saja terakhir kali, David terutama menemani Murong Fang Fei untuk membeli pakaian, jadi dia tidak mengunjungi gedung komersial terkenal di Jiangbei ini. Tapi kali ini, Amanda Fei Sui yang membawa David untuk membeli pakaian, dan perasaan itu sangat berbeda. Lift menuju ke lantai 8. Setelah pintu terbuka, Amanda Fei Sui membawa David keluar. Lantai 8 Times Tianjiao adalah area yang didedikasikan untuk butik pakaian pria, dan itu benar-benar mencakup banyak toko utama merek pakaian pria domestik dan asing yang terkenal. Versace, Armani, Pierre Cardin, Boss, Prada, Ermenegildo Zegna. Mereka memiliki semua yang diharapkan untuk ditemukan. Amanda Fei Sui mengajak David berjalan-jalan, lalu berjalan ke pintu masuk toko Versace. Shen Lian, pakaian dari merek ini bagus, dan itu seharusnya cocok untukmu, masuk dan lihatlah. Amanda Fei Sui berkata, dan kemudian berkata kepada David sambil tersenyum, David, kamu masuk dan pilih sendiri, biarkan aku akan melihat apakah kamu bisa memilih pakaian. Oh, tidak apa-apa. David juga tahu bahwa Amanda Fei Sui ingin menguji dirinya sendiri, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju, lalu masuk. Setelah masuk, David melihat harga pakaian itu, dan diam-diam tercengang, karena kebanyakan mulai dari 5 angka. Dengan kemampuan finansial David saat ini, dia sebenarnya mampu membeli pakaian di sini. Hanya saja David yang terbiasa hidup sederhana belum bisa membalikkan konsep konsumsinya untuk sementara waktu. Karena pakaian termahal yang dibeli David hanya sekitar 500 yuan, dan ada 2 angka 0 yang hilang di belakang. Namun, sejak dia masuk, David terlalu malu untuk pergi. Segera, seorang pemandu belanja yang muda dan cantik datang untuk menyambutnya. Melihat penampilan David yang jorok, dia terkejut sesaat, tapi dia tetap berkata, "Tuan, selamat datang." Oh, halo. David adalah sedikit gugup, karena ini adalah pertama kalinya dia memasuki toko pakaian kelas atas sendirian. Tuan, gaya Versace apa yang kamu suka? Pakaian santai atau pakaian bisnis? Atau pakaian rumah? Pemandu belanja cantik itu bertanya pada David Dao dengan sopan. Ini. David tiba-tiba sedikit malu. Sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana berkoordinasi sama sekali, terutama apa sifat pesta besok malam. Dia bahkan tidak sangat mengerti. Tuan, apakah Anda ingin saya membantu Anda memilih? Melihat rasa malu David, wanita pemandu belanja yang cantik itu mengerti sedikit. Tidak apa-apa juga. David mengangguk, dan kemudian dia berkata kepada pemandu belanja, "Aku akan pergi ke acara kelas atas, pesta makan malam, dan aku ingin menemukan gaun yang cocok." Oh, Tuan, acara apa yang Anda hadiri? Bagaimana dengan pestanya? Saya juga dapat membantu Anda membuat pilihan yang memenuhi kebutuhan Anda sesuai dengan situasi aktual. Wanita pemandu belanja yang cantik itu bertanya sambil tersenyum. Sepertinya ini lebih rumit. David menggaruk kepalanya, karena dia belum pernah menghadiri pertemuan masyarakat kelas atas, jadi dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya untuk sementara waktu. Melihatnya seperti ini, wanita pemandu belanja yang cantik menatapnya dengan mata aneh dan berpikir dalam hati, mengapa orang ini seperti ini? Aku bahkan tidak tahu pesta seperti apa yang akan aku hadiri. Hehe. Apa yang akan kita hadiri adalah pertemuan bisnis. Pada saat ini, Amanda Fei Sui masuk dan melihat rasa malu David. Jadi dia tersenyum dan berkata kepadanya, "David, dalam hal pencocokan pakaian,
biarkan aku membantumu pilih. Baiklah kalau begitu, pikir David, karena itu adalah pesta makan malam dengan Amanda Fei Sue, akan lebih baik membiarkannya membantu dalam pemilihan. Hehe, kalau begitu aku akan membantumu memilih dengan hati-hati. Amanda Fei Sue tertawa. Dia mengukur David, dan kemudian dengan hati-hati memilih pakaian kasual krem, celana panjang hitam, dan ikat pinggang untuknya. Ketika David mengenakan pakaian yang dipilihkan oleh Amanda Fei Sue dan keluar dari kamar pas, seluruh tubuhnya berubah. Sosok David sudah tinggi, tetapi setelah mengenakan pakaian ini, dia tampak lebih agung. Secara khusus, busana kasual erotis ini cukup ramping, dipadukan dengan celana panjang hitam lurus, yang tak diragukan lagi memperlihatkan sosoknya yang sempurna, dengan bahu lebar dan kaki panjang. Terutama setelah David mempraktekkan pengetahuan unik di Taiyan Zhenjing, dan menerobos ke alam Golden Core, seluruh auranya secara tidak sadar telah mengalami perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah David mengenakan pakaian seperti itu, dia menunjukkan temperamen yang elegan dan terkendali yang sebanding dengan seorang bangsawan, temperamen yang tenang, tampan, mengesankan dan tegak. Wow, pria yang sangat tampan. Ketika wanita pemandu belanja yang cantik itu melihat David, matanya tegak dan dia bersinar terang. Hehe, cukup bagus, lihat sendiri. Setelah kamu memakai pakaian yang berbeda, kamu segera menjadi semakin tampan, dan bahkan temperamenmu telah meningkat pesat. Amanda Fei Sue tersenyum genit, lalu berjalan ke David. Dia memandangnya dari atas ke bawah, mengangkat tangannya lagi, dan dengan hati-hati membantunya meluruskan kerah dan dasi kemejanya untuk sementara waktu.